12 Oktober 2025, Yerusalem. Di sebuah ruang negosiasi tertutup, satu nama hilang dari daftar pembebasan tawanan Palestina. Marwan Barghouti, tokoh karismatik, simbol perlawanan, tidak tercantum. Bukan kesalahan teknis, tapi keputusan politik yang disengaja. Langkah ini mengirim sinyal keras. Israel tidak akan menyerahkan kartu tawar terbesarnya begitu saja. Delegasi Arab terdiam, kamera internasional mulai merekam, dan dunia memahami babak diplomasi ini baru saja berubah arah. Di awal pekan itu, daftar resmi pembebasan tawanan Palestina disebarkan ke media internasional. Bagi banyak orang, daftar ini hanyalah bagian teknis dari proses panjang menuju kesepakatan damai. Tapi bagi para pengamat, satu detail kecil di dalamnya justru mengubah makna seluruh proses itu. Nama Marwan Barghouti, yang selama bertahun-tahun menjadi ikon perlawanan Palestina, tidak ada dalam daftar tersebut. Keputusan ini mengejutkan, bukan hanya kubu Palestina, tapi juga mediator internasional. Sejak awal negosiasi, banyak pihak meyakini bahwa Barghouti akan menjadi simbol pembuka rekonsiliasi. Ia bukan sekedar tahanan, melainkan tokoh yang populer di tepi barat dan sering disebut sebagai Nelson Mandela Palestina. Mengecualikannya dari kesepakatan, berarti Israel mengirimkan sinyal diplomatik yang tajam dan terukur. Kantor Perdana Menteri Israel menyebut pembebasan Barghouti sebagai garis merah. Mereka menyadari bahwa melepaskan tokoh ini sama saja memberi lawan politik, baik Hamas maupun Fatah, senjata moral yang sangat kuat. Sementara itu di Ramallah, berbagai faksi politik Palestina mulai mengeluarkan pernyataan keras. Media Arab melaporkan bahwa nama Barghouti sebelumnya sempat muncul dalam daftar awal, lalu hilang beberapa jam sebelum publikasi. Kekecewaan langsung merebak di jalan-jalan tepi barat. Spanduk dengan wajah Barghouti berkibar di banyak kota. Bagi masyarakat Palestina, absensi nama ini bukan sekedar soal seorang tahanan, melainkan tentang masa depan simbol perjuangan. Di balik meja perundingan, Israel tampak tenang, seolah semua langkah ini telah direncanakan jauh-jauh hari. Marwan Barghouti bukan tahanan biasa. Dengan menghapus namanya, Israel sebenarnya sedang membuka babak baru dari strategi negosiasi yang lebih keras dan dingin. Di jantung Yerusalem, tim negosiator Israel tidak bergeming. Mereka tahu bahwa keputusan untuk mengecualikan Marwan Barghouti bukan sekedar langkah simbolik. Ini adalah pesan politik yang disengaja disampaikan. Sumber diplomatik menyebut, sejak awal, pembebasan Barghouti memang tidak pernah masuk dalam skenario final Tel Aviv. Langkah ini dirancang untuk memperkuat posisi tawar, bukan untuk melemahkannya. Seorang pejabat senior Israel yang enggan disebut namanya menyatakan, membebaskan Barghouti sama saja memberi lawan panggung politik yang tidak akan pernah bisa kami kendalikan. Bagi Israel, Barghouti bukan hanya tahanan politik. Ia adalah figur yang mampu mengguncangkan stabilitas politik kawasan. Popularitasnya di tepi barat dianggap sebagai ancaman jangka panjang terhadap kendali keamanan Israel. Di meja perundingan, tekanan datang dari berbagai arah. Mediator Mesir, Qatar, hingga perwakilan Uni Eropa mendesak Israel mempertimbangkan ulang keputusannya. Tapi delegasi Israel menjawab dingin, tanpa ekspresi berlebihan. Mereka menyebut keputusan itu sebagai kebijakan keamanan nasional yang tidak bisa ditawar. Bagi Tel Aviv, ini bukan perdebatan moral. Ini strategi bertahan. Di luar ruang perundingan, media internasional mulai menyebarkan kabar itu. Judul-judul tajam muncul di layar televisi dan portal berita Arab. Barghouti dihapus dari daftar. Israel main keras di meja damai. Pemerintah Palestina merespons dengan keras, menuduh Israel bermain ganda, berbicara tentang perdamaian di depan kamera, namun menyusun strategi dominasi di belakang layar. Tekanan ini tak membuat Israel melunak. Sebaliknya, mereka memperkuat argumen, siapapun yang punya potensi menjadi simbol perlawanan tidak akan diberi jalan keluar. Keputusan ini disampaikan dalam nada tegas, tanpa ruang kompromi. Dunia pun menangkap pesannya. Ini bukan kesepakatan damai yang sederhana, tapi permainan kekuasaan yang dikalkulasi dengan cermat. Di balik ketenangan wajah para diplomat Israel, ada strategi panjang yang baru saja dijalankan, strategi tangan besi yang mengubah arah negosiasi. Saat pengumuman daftar pembebasan tawanan itu disiarkan ke publik,
Ekspektasi yang semula menguat langsung runtuh. Selama berminggu-minggu, berbagai mediator internasional, terutama Mesir dan Qatar, secara terbuka memberi sinyal bahwa nama Marwan Barghouti akan dimasukkan. Namun begitu penghapusan itu terkonfirmasi, reaksi cepat pun datang dari Ramallah. Pejabat otoritas Palestina menyebut langkah Israel sebagai bentuk penghinaan terang-terangan terhadap proses perdamaian. Hamas pun bereaksi keras, menuduh Israel bermain ganda, berbicara tentang perdamaian di depan kamera, namun menyusun strategi dominasi di belakang layar. Tekanan ini tak membuat Israel melunak. Sebaliknya, mereka memperkuat argumen, siapapun yang punya potensi menjadi simbol perlawanan tidak akan diberi jalan keluar. Keputusan ini disampaikan dalam nada tegas tanpa ruang kompromi. Dunia pun menangkap pesannya. Ini bukan kesepakatan damai yang sederhana, tapi permainan kekuasaan yang dikalkulasi dengan cermat. Ekspektasi publik kini terguncang keras dan arah negosiasi pun berubah drastis. Di tengah kebuntuan diplomasi, satu hal menjadi semakin jelas. Marwan Barghouti bukan sekedar tahanan biasa. Sejak ditangkap lebih dari 2 dekade lalu, namanya menjelma menjadi simbol perlawanan dan pengikat identitas nasional Palestina. Wajahnya terpampang di mural-mural kota, spanduk dan dinding kamp pengungsian. Dalam setiap demonstrasi, namanya diteriakan sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan, dan citranya hidup dalam ingatan kolektif rakyat Palestina. Barghouti bukan sekedar tokoh politik, ia adalah figur moral. Survei politik di tepi barat secara konsisten menunjukkan popularitasnya melampaui Mahmud Abbas, Presiden Otoritas Palestina saat ini. Banyak warga Palestina memandangnya sebagai sosok yang mampu menyatukan berbagai faksi yang terpecah, mulai dari Fatah, Hamas, hingga kelompok independen. Dalam situasi politik yang rapuh, figur semacam ini menjadi aset strategis sekaligus ancaman. Karena itu, ketika namanya dihapus dari daftar pembebasan, dampaknya tidak berhenti pada ranah diplomasi. Keputusan itu memukul sisi emosional rakyat Palestina, seolah pesan tersirat disampaikan, simbol perlawanan tidak akan dilepaskan begitu saja. Tel Aviv sangat menyadari bobot simbolik itu, dan justru karena itulah, keputusan ini bukan tentang satu orang, tetapi tentang mengendalikan narasi. Dengan Barghouti tetap di balik jeruji, Israel menutup kemungkinan munculnya gelombang mobilisasi politik besar yang bisa mengguncangkan stabilitas di tepi barat. Satu nama cukup untuk mengubah dinamika seluruh proses perdamaian. Di balik sikap dingin Tel Aviv, tersimpan strategi yang jauh lebih kompleks daripada sekedar penolakan satu nama. Israel paham, pembebasan Marwan Barghouti berarti memberi peluang lahirnya figur politik kuat di tengah masyarakat Palestina. Bagi Tel Aviv, itu bukan sekedar resiko, tetapi ancaman terhadap kontrol politik dan keamanan jangka panjang. Dalam banyak analisis think tank Israel, Barghouti digambarkan sebagai ancaman politik yang lebih berbahaya daripada militer. Dengan karisma tinggi dan legitimasi rakyat yang luas, ia bisa menjadi pusat gravitasi baru perlawanan, melampaui struktur faksi-faksi lama. Karena itu, mengisolasinya dianggap sebagai langkah strategis, bukan emosional. Israel tahu, dalam diplomasi, simbol seringkali lebih berbahaya daripada senjata. Dengan tidak membebaskannya sekarang, mereka mempertahankan satu kartu tawar besar untuk digunakan di tahap negosiasi selanjutnya. Mereka juga mengirim pesan ke semua faksi Palestina, siapa yang menjadi simbol akan diawasi dan dikendalikan. Keputusan ini bukan reaksi spontan, tapi bagian dari perhitungan jangka panjang. Dalam satu langkah, Israel tidak hanya mengamankan posisi tawarnya, tetapi juga memagari kemungkinan lahirnya poros politik baru yang sulit dikendalikan. Keputusan Israel untuk tetap menahan Marwan Barghouti tidak berhenti di tepi barat. Gema diplomatiknya langsung terasa di ibu kota Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania, 3 negara kunci dalam proses perundingan secara halus namun tegas mulai menekan Tel Aviv. Mereka tahu, Barghouti bukan sekedar tahanan, ia adalah simbol yang bisa mempercepat atau menggagalkan momentum perdamaian.
Mediator Mesir menyampaikan kekhawatiran bahwa keputusan ini dapat menciptakan deadlock pada tahap berikutnya. Qatar menyebutnya sebagai batu sandungan psikologis yang berpotensi membuat Hamas dan otoritas Palestina menarik diri dari meja perundingan. Sementara Yordania memperingatkan risiko meningkatnya ketegangan publik di kawasan. Namun Israel tetap memilih diam. Bukan karena tak mendengar tekanan itu, tapi karena sikap diam adalah bagian dari strategi diplomasi mereka. Semakin banyak tekanan datang, semakin tinggi nilai tawar mereka. Di balik layar, beberapa diplomat regional menyebut keputusan ini sebagai langkah dingin tapi efektif. Dengan satu keputusan, Israel berhasil mengguncang dinamika negosiasi dan menggeser arah perbicaraan ke posisinya sendiri. Bukan senjata, tapi kalkulasi politik yang sedang dimainkan di meja ini. Dengan Marwan Barghouti tetap berada di balik jeruji, tensi politik di tepi barat diperkirakan akan terus meningkat. Bagi banyak analis, ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru tarik ulur politik Israel-Palestina. Simbol yang ditahan bukan sekedar mengunci satu tokoh, tetapi juga memperlambat seluruh proses negosiasi damai. Israel sekarang memegang satu kartu tawar besar yang dapat digunakan kapan saja, saat tekanan internasional meningkat atau ketika mereka membutuhkan konsesi dari pihak Palestina. Sementara itu, di Ramallah, narasi tentang pengkhianatan proses damai mulai menguat, menyulit kemarahan bawah tanah yang belum tentu mudah diredam. Sejumlah pengamat menyebut Barghouti bisa menjadi faktor penentu di akhir proses ini, dilepaskan sebagai puncak negosiasi atau dibiarkan tetap di penjara sebagai simbol perlawanan yang membara. Kedua skenario sama-sama berisiko, dan itulah mengapa Israel memainkannya dengan sangat hati-hati. Bayangan langkah selanjutnya kini tergantung pada satu nama, satu simbol, satu keputusan politik, dan dunia sedang menunggu siapa yang akan melangkah lebih dulu.